alat ini dikontrolnya menggunakan PC dan komputer. Nah, untuk alat ini sendiri karena servisnya dulu, kalau untuk running, untuk buka tutupnya ini bebas, maksudnya nggak ada sensornya. Maksudnya biasanya alat seperti ini ketika di running dengan jalan dibuka dia kan berhenti, ada yang begitu. Kalau ini nggak ada sensornya, jadi boleh dibuka, boleh ditutup. Nah, kemudian untuk raknya yang di dalam ini ada dua rak buffet sama rak reagen dan sampel. Yang perlu dibuka hanya rak sebelah kanan. Rak sebelah kanan ini reagen dan sampel. Ini bisa dibuka atau diambil. Jadi seandainya reagen terlanjur diisi penuh, mau nyimpen reagen itu ambil satu-satu ribet. Kalau di kulkasnya ada tempat, boleh diambil seraknya. Cara ngambilnya, ini kan ada baut di tengah, ini diputar aja berlawanan arah jarum jam. Ini nggak mungkin lepas, jadi tinggal ditarik aja. Jadi diputar sampai kendor gini, diangkat. Jadi ini bisa disimpan semuanya. Kalau mau ngelepas reagennya rasa-rasem. Terus untuk masangnya lagi, di dalam ini kan ada bolanya. Ini kan polos, bolanya hanya di sini. Ini harus tepat masuk di sini. Ini kan ada lubangnya. Oke, jadi kalau buatan pas nanti miring. Ini dikunci pun nggak bisa. Bisa dikunci, tapi miring. Loh, klik. Talinya gini. Ini bisa dikunci, tapi goyang. Jadi harus bener-bener pas di bulat-bulat ini. Ini. Iya. Masuk. Nyoba. Oh, Enggak masuk. Kurang apa? Enggak mau. kurang kecil. Harus yang ramping bawahnya. Ramping, kurang ramping. Kayak gini Jadi mas. kudu diet iki ya. Harus Ya. diet. Dia kan juga kayak dia masuk situ diet. Dia nih diet. Duwe kok ibu punya. Gimana ya tadi nggak ada mas? Kayak yang beli salah itu ya. Ya itu. Jadi nggak salah dong bu. Tapi enggak salah. Terus kayak ini. Oke, buat masangnya ini pas, terus dikunci lagi kan tadi fungsinya gini. Iya. Ini kunci lagi. Terus kemudian untuk botolnya, alat ini ada tipe besar, ada tipe kecil. Yang kecil ini 20 ml bisa untuk 60 tes. Yang besar 50 ml bisa untuk 150 tes. Berarti untuk reagen 1-2 sama aja bisa. Bisa disetting kecil semua. Kalau kebutuhannya besar bisa disetting besar semua. Oke. Bisa besar kecil, tergantung kebutuhan. Terus untuk pemasangannya, kalau reagen besar tinggal dipasang aja gini. Nah, yang agak tricky reagen kecil ini One order gitu tuh. ya kita ambil yang ujung sini aja. Ini kan ada holdernya, diambil lebih enak gini. Nah, ini pakai holder. Caranya holdernya ditempatkan dulu gini. Nah, terus botol ini ada dua sisi yang berbeda. Yang sini ada lebihannya, yang ini nggak ada. Yang ada lebihannya berada di dalam. Oh. Jadi gini. Nah, ini kebalik pun sebenarnya bisa tapi seret. Ini masuk. Tapi kan tinggi. Jadi nggak bisa dimentok nih. Jadi kebalik nanti jarumnya yang nabrak. Langsung kebalik. Terus untuk nomornya, yang ini ada dua nomor. Yang bagian dalam untuk reagen 2, 3, 4, 5 ini. Yang bagian luar untuk sampel. Tuh. Terus untuk settingannya nanti pasien itu bisa sampai nomor 36 aja. Nomor 37 ini washing, nggak bisa dipakai. Jadi nanti nomor 28 sama nomor 37 ini nggak bisa dipakai. 28 sebagai cleaning, Oke. nomor 27 sebagai washing. Jadi ini dipindah ke sini. Nanti kalau habis itu bisa pakai acid. Kalau ada acid bisa dicampur acid. Tuh. Terus acid itu semacam Asam.
Iya, Izin bisa. ASA, benar. Kan ACL itu nggak bisa. Enggak, saya nggak bisa. Nggak bisa garap ya? Saya itu ada mbak di kantor Acit. Apotek kan enggak ya? Kayaknya nggak ada. Itu apa? Air, maksudnya cair Nah, gitu. kayak ini Iya. berarti. Ini apa? Ini udah campuran. Oh gitu. Nah, kalau biasanya ada kayak satu reagen gitu, acit aja nanti dicampur 10 Bandingannya 1/10 Sama? sama Aquades. sama apa? Iya, acit. Tuh. Anu, Pesen. biar tolong Mas. Mas, oke. Terus nanti seandainya habis sampai nomor 36 di alat nanti bisa balik ke nomor 1, tapi baliknya itu nggak bisa otomatis. Kita pilih nanti. Maksudnya, Ya, nanti di ya, aplikasi. Ini udah nggak? udah. Untuk reagen sama sampelnya. Masalahnya gini. Ada ya, ada knocknya mas. Nah ini udah rapet. Coba sih dibongkar salah satu bisa enggak nanti Paling nanti reagen aja sih di sini. Ayo coba Bu. coba Bongkar. Bisa. Nah, Kak. oke pasang lagi Balik, Kak. Cek bolongan ini. Soalnya kalau pakai Mau. dengerin Senang tadi. Ini. Jadi sebelah ini. Tujuh, terus pulang ke kamar kanan, kamar kanan. Putar aja nggak apa-apa bu. Kita. Oh, Ya. Terus untuk alat ini tombol switchnya ada di sebelah kanan ada 3. Sebelah kanan ada 3 di bagian. Nah untuk menyalakan itu dari belakang ke depan bergantian satu-satu. Power dulu dinyalakan. Nah kipas sudah nyala, cooling dinyalakan, tambah kenceng, baru mode ini powernya, main powernya dinyalakan. Nanti kalau matikan kebalikannya dari belakang, dari depan ke belakang. Kalau matikan, udah diem. Terus untuk aplikasinya, alat ini di sini Ubis BK200. Sembunyikan aja. Nih, Ubis ini buat cara bukanya diklik aja. Ini diklik yes. Nah, di sini username sama passwordnya udah otomatis keisi. Oh, udah langsung keisi. Jadi tinggal klik login. Jadi setiap kita klik aplikasi, ini udah otomatis keisi. Ini klik yes. Nah ini klik login. Login nanti dia minta maintenance, klik OK aja. Alat bergerak. Nah di sini nanti error atau notifikasi ada di atas ini, reagen habis atau apa nanti ada di sini. Jadi ini buat alat indikator alat. Jadi alat itu sedang kenapa? Barat ini sedang inisialisasi. Nanti kalau running ini ada continuenya, waktu mundurnya. Kalau standby dia nanti standby. Untuk alarm dan lain-lain nanti di sini. Ini menunggu. Ini alat udah ready bisa untuk dipakai. Nah, ya di sini menu yang diakses ini ada banyak menu di sini. Ini yang nanti perlu diakses di program input, reagen, sama data processing. Yang pertama itu program input. Program input di sini fungsinya untuk memasukkan sampel. Jadi untuk masukkan nama,
terus parameter dan lain-lainnya. Jadi untuk pasiennya di sini, input pasiennya. Kemudian di sebelah sampel input itu ada kalibrasi dan kontrol. Nanti kalibrasi kontrolnya di sini. Ini hanya untuk masukkan programnya aja di menu ini. Kemudian menu reagen ini buat lihat status reagennya. Jadi di sini nanti contoh kolesterol itu botol tipenya 20 berarti kan tipe kecil. Terus reagen tipenya 1 aja karena R1. Remaining test ini sekitar masih 1 mili, itu bisa dipakai untuk 3 pasien. Mas, Biasanya. ngapunten permisi. Itu nanti botol type-nya itu kita yang ngisi apa gimana? Misal kita mau nambah parameter nih, Ah. gula, misal glukosa, Ya. GLU. Botol type-nya itu misal kita ngisi itu otomatis apa ngisi Milih. sendiri? Oh, milih. Ya. Jadi seandainya di situ botol besar, di sini ke setting botol kecil juga bisa running ke teman mas. Oh gitu. Cuma volumenya nggak valid. kehitungnya salah. Bisa Ya. misal punya buat 50 tes, ini beda gitu Ya, hasilnya. beda. Terus yang ini menu reagen. Nanti seandainya reagen ini habisnya sampai 0 sampai kehabisan, itu perlu dimodify. Karena kalau nggak dimodify, seandainya ini sisa 3 sampel, kita mau running 5 sampel, ini nanti nggak bisa di running. Jadi nanti di sini pas diklik start, itu nanti di sini sampelnya akan silang. Dia akan minta buat ditambah reagennya. Nah, nanti di menu reagen ini kalau sampai reagen itu habis sampai 0 atau kurang dari available-nya itu kurang dari jumlah tes yang akan di running, itu perlu dimodify sama diisi. Jadi diisi dulu, terus kemudian diklik modify. Nah, di sini untuk update jumlah reagennya. Tuh, ya. Kalau ini diklik 2 kali biasanya hilang. Enggak, yang ini nggak hilang berarti. Yang ini aman. Nah, nanti kalau seandainya nggak sengaja kehapus, ke delete seperti ini, cara nambahkannya dipilih itemnya, ini tadi kolesterol, dipilih botol tipenya, gas besar atau kecil. Kalau tipe reagen, kalau dia hanya R1 ini nggak usah dipilih, klik modify, nanti dia otomatis keisi. Contoh di sini nanti nambah gula atau yang lain, parameternya nanti dipilih, kemudian botol tipe, terus tipe reagen. Ini kalau tipe yang 2 reagen, R1 R2. Tuh. Terus nanti data processing. Data processing ini buat lihat hasil runningnya, hasil pasien. Nanti kalau diklik dari menu lain langsung masuk data processing, tampilan awal pasti di sini di menu print. Jadi di atas ini ada menu print, ada menu yang lainnya. Nah, di menu print ini nanti untuk lihat hasil pasien. Nanti nama-namanya keluar di sini, resultnya keluar di sini. Contoh ini yang nomor 1, kita klik, hasilnya keluar di sini. Parameternya. Enggak apa-apa, cuma kaget aja. Terus selanjutnya menu QC result. Jadi di atas ini menu print untuk lihat hasil pasien, QC result untuk lihat hasil kontrol. Jadi nanti di sini bisa dilihat per parameter, contoh seperti ini, terus dipilih lotnya. Nanti di sini ada titiknya. Kalau mau lihat secara grafik, kalau mau lihat secara angka, itu di sini menu print QC report, diklik. Nanti QC ordernya di sini ada keluar. Contoh nomor kontrol ke-1, ke-2, ke-3 dipilih, nanti hasilnya keluar di sini. Keluar semua sekali running. Sekali kontrol berarti Mas ya? Ya, kalau di sini kan per parameter aja Mas. Misalnya kolesterol itu hasilnya berapa, HDL harus ngeklik lagi, pilih lotnya, baru keluar. Kalau yang di sini langsung keluar semua nilai kontrol sama ringnya. Oh, Ya. Terus yang terakhir itu buat
cara running pasiennya. Nanti di maintenance dulu ke menu maintenance. Nah ini dilakukan maintenance itu kalau seandainya alatnya mati lama, seandainya udah seminggu nggak dipakai, mau dinyalakan lagi atau udah lama dimatikan. Nah kalau bisa sebenarnya alat ini 1 minggu sekali dinyalakan, seandainya mati lama, seandainya nggak dipakai. Soalnya nanti kalau nggak dinyalakan lama, pump sama valve-nya itu ketas karena kendam air terus, nggak jalan. Jadi seandainya alat ini nanti setelah haji atau MCU itu nanti di menu maintenance, terus di menu washing and background di sini bagian atas ini nanti diklik, yang perlu diklik add water. Add water ditunggu sampai standby. Saya contohkan aja. Nah, ketika di add water dia akan langsung kunci sirkulasi airnya. Nah ini nanti ditunggu sampai dia berhenti. Kalau sudah berhenti nanti dia standby seperti ini lagi. Kalau sudah di read blank, diklik read blank. Nanti keluar angkanya, terus kemudian di save. Cuma ini karena airnya belum keisi semua nggak saya save. Terus setelah read blank save, terakhir di drain. Klik drain, kemudian klik OK. Ini buat nguras airnya. Jadi selain buat nyuci kuvet, buat lihat kondisi lampu, buat sirkulasi air, supaya airnya sirkulasi. Waktunya mas, berapa lama sekali? Ini sebaiknya kalau alatnya nggak dipakai tuh 1 minggu sekali. Iya. Kalau dipakai nggak perlu, karena dia sirkulasi terus, kuvetnya terus sendiri. Jadi seandainya mati nggak dipakai, terus setiap weekend atau Senin di maintenance. QC-nya kalau dipakai Pak, QC wajib sama. Iya. Karena hari ini setelah running matikan, besok mau running lagi kan nyala. Kontrol lagi. Ya. Kalau kimia setiap hari. Ini udah. Berapa lama itu? Sudah hari kalau kita lihat di rencananya ini berapa datanya berapa? Oh, yang disimpan. yang disimpan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke Itu sebenarnya kalau sesuai circuit ya Bu, stabilitasnya hanya 28 hari. Cuma di tempat lain itu dipakai sehabisnya. aman tapi. Selama hasilnya masuk nggak apa-apa. Jadi nanti kita indikatornya dikalibrasi dulu, dikontrol. Kalau kontrolnya masih masuk, kontrolnya masih baik, nanti kita lihat juga dari nilai faktornya Bu. Jadi kalau faktornya nggak sesuai biasanya, bisa dari kalibrasinya, bisa dari kontrolnya, bisa dari akhirnya. Terus selanjutnya buat pengisian. Oh, cuma alat ini dipakai buat banyak pasien ya Mas? Pak? Kalau rencananya gitu. Oh, kalau banyak pasien isinya penuh nggak apa-apa. Maksudnya kalau dipakai sedikit pasien, isinya jangan banyak-banyak. Oh, ya takutnya kan di sini terus kebuang. Soalnya kadang kalau reagennya itu R1, R2, R2-nya habis dulu. R1-nya masih banyak, R2-nya kebuang. Karena kalau reagen udah dipindah ke sini hanya bisa untuk 11 hari biasanya. Walaupun disuruh dingin. Itu ada batas minimal nggak mas? Maksudnya ini setinggi apa gitu? dead volumenya motok. segini masih bisa dipakai Bu, ini masih bisa untuk 3 sampel. Masih Nggih. separuhnya itu masih bisa jalan. Ya, jadi paling segini 1 milian. Nanti kalau Ini ada batas. habis ini nggak mungkin nabrak kok Bu. Jadi seandainya dia masih sedikit, nanti di alatnya kebacanya 0, langsung 0. Terus yang terakhir cara running. Ini cara running itu di menu program input. Di sini di menunya sampel input. Jadi di sini ada 2 menu. Di menu sampel input. Nanti caranya ini di klik add dulu. Klik add. Nah,
otomatis kalau kita klik add, sampel nomor sama sampel posisi ini akan sama. Nah nanti kalau seandainya sampel nomor sama sampel posisinya udah sampai 36, kan harus kembali ke nomor 1. Ya. Itu sampel nomor itu tetap 37, kan setelah 36 37. Cuma sampel posisi kita pindah ke nomor 1. Kita kembalikan ke nomor 1. Ini. Nanti seandainya pilih parameter semuanya, save. Nah otomatis kalau kita add, posisinya akan kedua lagi, dia akan urut lagi. Jadi pindah nomor posisi nomornya itu hanya yang kembalikan dari 36 ke 1, yang resetnya aja. Setelah itu nomor 1 dia urut lagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nggak perlu milih-milih posisi nomornya. Tuh. Nah ini otomatis 55. Nanti setelah di add, Enggak, maksudnya itu tadi. gimana Bu? Sampel nomor ini kan identitas sampel itu. Sampel nomor itu ya, Ya, identitas sampel kan? keberapa ya, Ya. running sampel keberapa. Misalkan kalau diganti nama bisa nggak itu? Namanya ada sendiri di sini Pak. Oh, Ya. Jadi sampel nomor sama posisi nomor itu buat memposisikan yang di sini, maksudnya sampel keberapa dengan raknya. Kadang kan bingung. Ini Misalkan Berarti bisa acak itu. bisa Mas kalau posisi sampel. kalau posisi sampel diacak Bu, nanti akan sama sampel nomornya nggak sesuai. Contoh, sampel nomor masih nomor 1, tapi posisinya jenengan taruh di nomor 5. Ya. Nanti sampel nomor 2, posisi nomornya pasti lanjut ke nomor 6. Itu Kalau misalkan harus sama. harus sama, kecuali udah habis. Ya, yang Seandainya tadi loh yang habis itu. Iya. Kalau yang habis itu tadi maksudnya. contoh ini 36-nya sudah habis kan? kan ini Ya. contoh 37. Ya. Posisi ini kan nggak bisa di nomor 37. Di sini kan karena ini kan mentok 36, karena 37 masih. Itu harus kita kembalikan lagi di nomor 1 lagi. Terus nanti di save. Seandainya parameternya gini, ini yang normal udah keisi, save. Habis Nah, sampai jadi itu. Ya. Posisi dua itu Hari ini urutan mau sama pakai nomor ulang. 37 itu kembali. Jadi nomor yang di sini tetap 37, 38, 39. Iya. Iya. Ya, tapi itu bukan jadi tulisannya posisi nomor 2 itu. Iya, karena raknya nggak ada. Nggak ada lagi, Mbak. Sampai semuanya juga nonton. Raknya mentok 36. Jadi ngereset posisi raknya aja Bu. Kalau sampel nomor nggak bisa di reset. Jadi dia akan terus dalam sehari 100 sampel nomor pasti 100. Tapi posisi nomornya 136 sampai 36 kembali lagi 1 sampai 36. Gitu. Kalau misalkan Tapi gini Mas, itu misal udah balik ya, balik Ya. ke sampel nomor 37 berarti kan, Ah. balik ke nomor 1 kan Ya. pasti kan. Itu nanti hasilnya nggak tumpuk sama yang satu sebelumnya. Enggak, makanya itu sampel nomor itu jangan diubah. Oh, Buat apa tadi membedakan. Membedakan. Karena kan Posisinya saja berarti itu ya. ya yang diubah. Berarti ini bisa 37 sampai nomor tetap 37. Posisi nomor 1. Nomor 1. Sampel nomor 37 tapi di raknya nomor 1. Ya, Oke. aku nggak dikasih nama, takutnya pas ngajarnya lalu. Ya, harus dikasih nama. Ya. sebelah ya. Ya. Jadi Kan nanti maksudnya biasanya kan diberi nomor top. Langsung. Nggak mau ngetik nama kan. Nah, nomor top. Aku lepas itu sampelnya 40. Kan dia posisi Udah satu beda. dua ada double Iya. kan. Berarti kan harus dengan nama. Iya. caranya tadi itu berbeda ya. saya ulang. Ingatkan. Caranya diklik Iya, add, kalau berbeda di sini. Kalau berbeda di kemudian atas. Berarti harus tampil di klinik aja ya, Ben. Mengingatkan Mas Fikri. Dibelah. Ya. Oke. Jadi saya ulang. Itu nanti cara masukkannya diklik add dulu. Kemudian parameter yang mau diperiksa. Contoh poles HDL atau poles TG. Itu caranya parameter yang ada di sini dipindah ke sini. Ini ada panahnya. Ini panah ke kanan, ini panah ke kiri. Panah ke kanan untuk masukkan ke sini. Terus seandainya kita save, kita kasih nama dulu, contoh QC. Kita terlanjur save. Nah, nomor 5, terus kita add lagi nomor 6.
vertikal. Ini semua parameter. Ini terus save. Nah, yang nomor 5 ini tadi urea HDL-nya belum atau kolesnya ganti HDL, itu bisa diedit selama belum di running. Jadi klik edit dulu, parameter yang tidak jadi diperiksa dikembalikan, contoh kolesnya nggak jadi dipanah ke sini, HDL dipanah ke kanan, terus kemudian di save. Nah, jadi selama belum di running bisa diedit, cuma kalau udah di running udah nggak bisa diedit. Ini saya isi semuanya aja. So, edit. Ini buat sampelnya. Terus nanti buat kontrolnya di menu sebelahnya kalibrasi NVOC di sini. Nah, untuk kalibrasi itu ada di kolom sebelah kiri paling ujung. Untuk kontrol nanti di kolom sebelah kanan. Untuk kalibrasi caranya itu parameter yang mau dikalibrasi dipilih, kemudian dipindah ke kiri karena kolomnya ada sebelah kiri, contoh urea juga. Nah, setelah parameternya masuk, diklik calibrate yang bawah ini, calibrate, klik OK. Nah, ini program untuk kalibrasinya sudah masuk. Seandainya tidak jadi dikalibrasi, kontrol aja, mau kembalikan seperti kayak tadi. Jadi parameter yang tidak jadi dikalibrasi dikembalikan ke kotak tengah, kemudian diklik calibrate. Gini. Ini nanti yang sebelumnya kolesterol urea berubah jadi urea aja. Kalau tidak jadi semua, dikembalikan semua. Ini untuk kalibrasi. Kemudian untuk kontrol itu di menu sebelah kanan. Ini caranya agak panjang. Yang pertama kita add dulu kayak running pasien tadi, diklik add dulu, kemudian QC posisi. Jadi alat kimia ini biasanya kalau kita mau kalibrasi kontrol dulu, itu nomor 36 kita pakai Aquades, 35 kita isi kalibrator, multi kalibrator, kemudian 34 kita isi kontrol. Jadi kenapa ditaruh di akhir? Biasanya kan kita running kalibrasi kontrol sekalian sampel, biar tidak di nomor 1, biar tidak mengubah posisi nomor sama sampel nomor. Jadi kita taruh paling belakang. Tapi nanti setelah kalibrasi kontrol nomor 34 sampai 36 bisa dipakai sampel. Gitu. Ini saya ulang untuk kontrolnya, diklik add dulu, kemudian QC lot-nya dipilih. Ini QC lot-nya hanya 1. Nah, ketika QC lot ini kita pilih, otomatis alat ini menyarankan untuk semua dikontrol. Otomatis semua parameter akan terblok. Ini tinggal dipindah ke kanan seperti ini. Cuma nanti biasanya satu kali kontrol nggak masuk. Ada parameter, hanya beberapa parameter yang nggak masuk. Contoh urea sama HDL udah masuk. Nah, kalau untuk kontrol ini parameter yang udah masuk itu di eliminasi. Jadi seandainya kolesterol ini udah masuk, tinggi juga udah masuk, tidak perlu dikontrol, berarti bloknya ini dihilangi. Jadi koles sama tinggi udah masuk, nanti transfer dulu. Itu caranya. Terus kalau udah dipindah ke kanan, QC posisi ini jangan lupa diganti. Sebenarnya QC posisi ini bebas mau ditempatkan di mana aja. Seandainya tanpa running pasien, ditaruh di nomor 1 pun nggak apa-apa. Cuma kalau sekalian running pasien, taruhnya di nomor 34. Ini, terus ini klik save. Nah, nanti otomatis QC list
akan tampil fusilier nomor 1. Ini seandainya udah di running, ternyata HDL-nya belum masuk, mau ngontrol lagi yang kedua, diklik add aja lagi, klik add, kemudian fuse-nya dipilih, terus parameter yang udah masuk itu dikecualikan. Contoh tadi koles sama HDL, HDL-nya udah masuk, berarti tinggal koles yang perlu diisi ulang. Itu kolesnya yang dipilih, yang lain dieliminasi, kemudian dipindah ke kanan. Pindah ke kanan, fuse posisinya diganti, 4, terus diklik save. Nah, misalnya nomor 1 tadi HDL urea, nomor 2 kolesterol, gitu. Yang belum masuk. Mas, itu kalau misalkan kontrol pertama Ya, ada yang nggak masuk, misalkan kontrol nggak masuk, itu langsung di kontrol ulang kedua atau kalibrasi? boleh dikontrol ulang kedua, tapi kalau saran saya kalibrasi aja. Sudah Ya. kalibrasi nanti baru kontrol. Bareng aja. Kalibrasi sekalian. Iya, jadi programnya dimasukkan bareng, Mbak. Contoh ini HDL urea, ureanya nggak masuk, kita add, terus ureanya dikontrol ulang. Ini nomornya pindah di 4, sekalian dikalibrasi. Jadi ureanya diklik, pindah ke sini, klik kalibrasi. Nah ini nanti kalau sekali running seperti ini, kita untuk tombol play-nya itu berada di atas. Jadi yang atas ini bulat-bulat ini, yang paling ujung itu untuk start, sama nanti di tengah jalan seandainya ini udah inkubasi mau nambah pasien, bisa di pause. Jadi cuma harus posisinya alat inkubasi. Nah, untuk menandakan inkubasi atau enggak, nanti di standby ini ada counting down waktunya. Need about berapa menit, kurang berapa menit, nah itu bisa kita tambahkan. Cuma kalau masih washing atau masih testing, itu nggak bisa ditambahkan, karena alatnya gerak terus. Nah, menunya ini untuk itu, terus menu yang ini untuk stop, seandainya jarumnya nabrak atau reagennya belum pas terlanjur di running, nanti stopnya yang kolom kedua ini, kotak kedua ini. Terus yang ketiga ini untuk reset atau inisialisasi, yang ini untuk yang nomor 4 ini untuk reconnect. Jadi seandainya alat ini biasanya kalau diem aja gini sampai nanti 2-3 jam tanpa dilakukan apa-apa, itu biasanya dia akan offline. Jadi akan terputus antara PC dengan alat. Nanti diklik aja yang ini. Ini buat reconnect lagi antara PC dengan alat. Nah, nanti akan standby. Kalau udah standby bisa dipakai lagi. Terus yang sebelah kanannya lagi ini alarm. Alarm nanti akan merah. Nanti keluarnya alarm seperti ini. Kalau keluarnya ini merah, itu biasanya ada malfungsi di alatnya. Contoh reagen, jarumnya nabrak reagen, atau tiba-tiba alatnya offline, atau kenapa, itu biasanya terkait dengan error alat itu merah. Kalau hijau seperti ini menandakan cairan kurang, entah itu reagen, entah itu sampel, minta ditambah, cuma belum sampai habis. Kalau warnanya kuning, ini berarti cairannya udah habis. Ini contoh nomor 28 no reagen, reagennya tadi belum kepasang, nanti akan berwarna kuning, minta diisi. Tuh. Udah, kemudian terakhir kita start. Nah, ini kita contoh kalau programnya udah masuk semua, terus mau running, diklik yang paling ujung, klik start. Nah, ini kenapa sampelnya ini silang? Karena reagennya kurang. Nah ini urea infusion untuk reagennya minta ditambah.
Kenapa minta ditambah? Karena kita mau running 2 sampel, mau running 1 QC, mau running 1 kalibrasi. Sedangkan reagennya itu di menu reagen untuk urea R1 hanya untuk 3 sampel. Kita running 4. Sekali jalan bisa nggak? Nggak bisa, jadi R1-nya harus ditambah. Enggak, maksudnya QC Oh, bisa. kalibrasi dulu atau langsung sampel? Langsung sampel bisa. Kalau nggak masuk? Kalau nggak masuk, resikonya ngulang. Tuh. Mas kalau sih. Kayak ini kemarin. Iya. Iya, boleh dirunning langsung. Cuma resikonya itu. Kalau itu berarti kan misalkan nggak, yang pertama nggak masuk. Iya. Yang kedua bisa langsung kalibrasi sama QC. Ya, Kalau masih nggak masuk, kalau masih nggak masuk, ulang lagi dua-duanya. bisa nanti langsung WA teknisi aja. Dilihat apakah reagennya, kontrolnya atau kalibratornya. Saya biasanya, oh ya nomor 36 itu kan kita isi Aquades untuk kalibrasi. Nah nomor 36 itu biasanya karena lama nggak dipakai, Aquades itu nggak diganti. Jadi akhirnya udah kontaminasi, terus Bisa bikin QC-nya nggak masuk kalau Iya. Aquadesnya lagi jadi. jadi karena Aquadesnya kotor, biasanya staf pembacaan itu tinggi. Hasilnya paling biasanya kalau nggak tinggi banget, nggak reaksi 0 malah. Ini tadi contoh kalibrasinya saya batalkan tadi. Kalibrasinya dibatalkan, terus coba kita running. Nah bisa, karena hanya 3 sampel sesuai dengan available-nya tadi di menu reagen urea. Udah, nanti tinggal start running. Tadi kita fusinya udah. Ini kita klik. Nah, untuk klik startnya itu menunggu suhu ini keluar. Suhu di sini. Jadi nanti kalau suhu ini keluar, otomatis tombol start ini akan berwarna hijau atau biru lah. Ya. Jadi kalau itu belum keluar, Startnya dia nggak nggak bisa akan di start. Nah ini nanti biasanya 37 ini selain dari alat, dari suhu ruang juga bisa. Seandainya AC mati tapi alat nyala, kalau suhu di atas 37 alat nggak mau di start karena stabil di 37. Di ini klik start 37. Untuk sekali running, kalau sampelnya banyak itu sekitar 30 menit. Plus pencucian ya Pak, plus washing terakhir ya. Kalau untuk hasilnya nanti alat ini sama kayak ini, jadi mana yang selesai dulu dia udah keluar. Jadi contoh di sini nanti seandainya nomor 6 ini parameter TG udah selesai dulu atau urea udah selesai dulu, dia akan keluar di dia. Nanti munculnya seperti ini. Nah, untuk retestnya seandainya urea aku kok hasilnya nggak masuk akal ya, hanya urea aja yang mau tak retest, itu ngeklik centangnya yang di sini, yang di sini. Jadi parameter apa yang mau di retest dicentang, kemudian save retest. Save retestnya di bawah sini. Nah ini otomatis nanti ke retest untuk urea yang pasien nomor 3. Ini bisa. Otomatis running. Ya, Nggak usah tekan play lagi. kalau posisi alatnya diem harus ditekan play. Cuma kalau udah posisi jalan gini, seandainya ya langsung. Jadi save istilahnya retest. nambah Ya. gitu, nambah otomatis. Nambah. Mas, ini anak tanda ini apa Mas? Ini rendah Mas. Ini kan ringnya tadi tak buat segini, 39 sampai 65. Di bawah 39 berarti dia notnya rendah. Oh gitu. Ya. Jadi ini hasilnya result ini berarti Mas ya? Nanti hasilnya di sini, resultnya, ringnya di sini. Contoh ini Koreanya hasilnya 69, padahal ringnya mentok di 50.
Nah ini panah ke atas berarti hasilnya tinggi. Oh lebih tinggi. Terus untuk bun perlu disetting. Ya. Ya. Bun SCUA. Bun SC. Action. Jadi urea Urea atau bun kalau bun keluar juga bisa. Jadi seandainya pemeriksaan urea, otomatis bunnya keluar karena kalkulasi. Maksudnya kan urea kan sudah itu, Pak. Ya. Urea udah. Kreatinin, Pak. Nantinya? Belum. Iya, nanti saya setting ya, Pak. Ya Maksud, boleh. Monggo. kalau saya ambil kreatinin jadi kesini lagi. Khusus kreatinin. Saya remat nanti mas. Lah ya setting aja ya. Oh iya. Enggak, maksudnya misal Pak Kus ngambil kreatinin gitu Mas ya. Ini sampean remote dari sana? Iya. Oh, gitu. Saya remat. Yes. Ini Pak Masnya ini tanya, ini kan kita cuman urea aja. Ah. Bunnya perlu disetting enggak, Pak? Enggak usah urea aja berarti. Oh, ya udah. Saya ada yang minta bun. Tapi kan belum. Beda. Beda sih. Terus untuk spesifik, jadi seandainya MCU parameternya apa aja, langsung klik MCU 3 parameter kepilih, perlu disetting langsung. Nah, itu di mana, Mas? Nanti di sini mas kalau mau disetting haji, Oh, MCU, nanti dipilih itu. Perlanis HT, Perlanis Ah. DM. Ya, parameternya jadi nggak perlu pilih Langsung satu-satu, klik gitu ya. langsung di grupkan. Bisa. Contoh spesifik. Nah ini misalnya ini Oh. mau disettingkan sekalian dulu. Seandainya ini semua Oh, terus di-save. nah, ini untuk pemeriksaan apa nanti? Oh, item short name itu ngasih namanya. Seandainya ini contoh untuk pemeriksaan haji, Tulis aja Haji gitu aja. haji, save. Nah, nanti kalau haji parameternya semua lagi. Oh, gitu. Mas itu apa itu, Mas? Tipe-tipe itu, Mas. Mana? Ini Mas apa? Ini karena reagennya kurang. Oh, gitu. Nah, dia akan otomatis keluar terus. Reagen is Tapi tetap running ya. Tetap jalan. Jadi walaupun reagen 0, dia akan tetap jalan. Cuma nanti hasilnya 0. Mau reagen. berarti misal reagen ini kurang statusnya kayak tadi, Mas ya. Ya, Ini tak paus tak tambahi bisa. posisi ini bisa. Oh, Cuma gitu. di menu reagen ini nggak bisa dimodify. Sebenarnya di situ. Jadi seandainya mas, jenengan sudah terlanjur pasien nomor seandainya running 6, pasien nomor 2 ketahuan ureanya habis. Heeh. Jenengan klik pause, Heeh. terus jenengan tambah reagen. Heeh. Ini tanpa reagen ini. Tapi kalau reagennya belum 0 ya mas, seandainya masih Oh, gitu. 3. Ini masih 3, jenengan tambah, jenengan running. Ini nanti otomatis update. Tapi kalau 0 nggak bisa update. Jadi jangan sampai 0 kalau mau nambah pas running. Oh, gitu. Ya. Karena Ber- sebenarnya itu kan dia kita mau play kan muncul kalau reagennya kurang, baru kita nambahkan. Iya. Ya, Ini nggak Kalau bisa. ini nggak. nggak bisa. Terus baru ketahuan kalau dia kurang kalau udah running. Dari Ya. sini Mas ya, dari Ini menu reagen. menurut reagen. Cuma gini mbak, seandainya ini sisa 3, Ya. tapi sampel yang Oh, iya. mau jalan running 5. Ya, mau ditambahin dulu. Pengen tahu gimana. Nanti di menu tadi yang kotak awal tadi yang ada centang hijau-hijau tiba-tiba yang merah. Oh, iya. Iya, merah itu nanti Kate display kan ono kotak telu Iya. iku. Nah, iku ngomongnya kurang. dia akan bilang kurang. Dia nggak bisa di running start pun nggak bisa. Jadi gak iso reagen cek. Berarti tetap nggak Iya. nambah kalau ditambah di awal. Kalau mau nambah di awal harus di modify. Jadi seandainya ini sisa 3, Ya, mau jalan 5. terus mau running 5, dengan tambah nih. Ya. Ini masuk ke menu reagen, terus dipilih parameternya, diklik modify. Bisa nanti. Terus Update sendiri Mas ya. Update sendiri, dia akan full. Nah, itu available dengan nol. play dia bisa. Nah ini 0. Kalau sampai 0 gini nggak bisa ditambah. Tunggu selesai
selesai. Ya. Oh. Tambah sehari apa ini? Iya. Enggak usah kayak gitu. Kan nggak ulang. Yang mana sih pengen bilang Terus contoh nih di posisi gini, ini kan udah inkubasi. Nah inkubasi seperti ini kita harus menunggu 10 menit 30 detik dia akan countdown sendiri nanti. Nah contoh ini koles habis, terus kita mau nambah, seandainya mau nambah ini kita klik pause dulu, sampel jenengan masukkan, terus kita add, terus ini parameter kita pilih sama koles. Nah dia nggak mau karena reagenya habis, harus ditambah dulu. Ya, Korea pun sama, R1 nya Korea tadi habis, dia nggak mau, jadi nggak bisa ditambah di tengah jalan. Cuma kalau reagennya banyak dia bisa. Contoh HDL ini masih banyak, kita tambah HDL di nomor 7, kita kasih nama QC save. Ini nomor 7 kan tanpa sampel. Ya. Terus kita klik start. Pause-nya ini diklik lagi tadi udah. Nah dia nomor 7 dia akan turun mentok sampai bawah nanti setelah ambil sampel, setelah ambil reagen. Nah ini ambil sampel nomor 7, dia akan turun. Nah sampai gitu nanti alarmnya keluar. Di sini nanti update-nya. Nah, tunggu update. Oke. No sample Nah, at ini. position 7. Ya warnanya kuning, nomor 7 no sampel. Sampelnya nggak ada. Jadi jarum nggak mungkin nabrak, cuma ada warnanya no sampel. Maksudnya nggak mungkin mentok sampai bawah nabrak. Untuk dead volume-nya biar alarm ini nggak muncul, biasanya reagen itu available-nya sekitar 15. Kalau masih 15 pasien, alarm nggak akan muncul. Cuma kalau 15 ke bawah, nah ini HDL ini 15 ke bawah dia akan muncul. Gitu. Cuma kalau muncul nggak apa-apa, dilihat aja errornya apa. Kalau cuma hijau-hijau ini nggak apa-apa. Itu hanya reagen kurang. Nambahi aja kurang. berarti Mas ya. Ya, Jadi start. Iya Pak. dimodify. Dimodify di sini Bu, kalau reagen. Jadi misal posisi ini running wis selesai, kita mau running lagi ya Mas. Posisinya kayak gini wis. Ini kan berarti kolesterol kan habis, Ya. urea habis. Ya, Kita isi, kita isi. kita modify. Ya, Oh. modify. Cuma kalau belum sampai habis, contoh TG masih 6 Mas. Heeh. Jangan tambah. Heeh. Kalau runningnya nggak sampai 6, Heeh. otomatis dia update 5. Seandainya TG-nya hanya 5 pasien, Heeh. di running bisa. Nanti otomatis dia akan update sendiri dari 6. Seandainya diisi penuh, dia kembali ke 60. Oh, gitu ya. Sesuai update-nya. Cuma Ya. kalau lebih dari 6, tetap nggak bisa. Oh, gitu. Harus dimodify. Di sini itu sebenarnya modify itu untuk mengembalikan jumlah sampel, jumlah reagen sama berapa tesnya itu kembali ke posisi maksimal. Jadi seandainya botol 20 itu 20 mili sama available tesnya itu nanti bisa 60 atau 50. Nah kalau mau lihat realnya reagen itu bisa diklik start ini nanti buat update realnya reagen masih berapa sih, itu di start ini. Oh, berarti reagen cek. Iya, reagen ceknya ini. Kalau modify itu manipulasi lah, ibaratnya dikembalikan penuh semua. Oh, oke. Gitu. Ini contoh masih 8 menit. 8 menit hasilnya belum keluar. Iya. Nah nanti seandainya simbol di sini keluar, ada simbol apapun itu, lihatnya di sini simbol deskripsi. Contoh nanti keluar nomor 7 nanti di simbol sini
akan keluar NS. NS artinya apa? Di sini no sampel. Kalau NR no reagen. Itu. Kalau CG itu biasanya nanti kalau tingkat absorbannya tinggi, absorban pembacaannya itu di bawah absorban kalibrasi. Jadi dia minta di retest. Ini. Dia minta di retest. Terus absorban maksimum, absorban minimum ini jarang muncul. Terus manual ini kalau jenengan klik manual, jadi contoh hasil kolesterol ini 88, kok rendah tak bikin 100, klik, nah ini M manual maksudnya diedit. Oh gitu. Jadi itu kelihatannya di sini, di simpel. Ini udah diedit, hasilnya berarti nggak seperti ini sebenarnya. Oh. Riwayat penggunaan. Baca, baca dulu. Berarti ini masih nunggu inkubasi 6 menit itu Mas ya? Ya,